Memiliki filosofi melindungi dan mempertahankan keluarga atau kampung dari tantangan kehidupan. Ini adalah dasar penerapan silat Betawi dan ini pun yang dijadikan pegangan para jawara-jawara selama bertahun lamanya. Filosofi ini terus berkembang seiring perkembangan zaman. Para jawara pun menempati berbagai tempat di pemerintahan, menjadi pimpinan departemen, wakil rakyat, ataupun kepala daerah. Namun prinsip untuk menjaga keluarga, saudara, atau semua orang tidak luntur dimakan zaman, apalagi hanya karena keserakahan. Rumah ataupun tempat tinggal yang seharusnya dijaga tidak mungkin dirusak, apalagi yang mendiaminya diusir tanpa ada tanggung jawab. Bila memang ada warga yang menempati lokasi tanpa izin atau berbahaya bagi lingkungan dan kehidupan, maka seorang jawara yang menjadi pemimpin harus menyediakan tempat pengganti. Mereka yang tinggal di kampung kumuh di ibu kota tidak hanya menghadapi masalah kemiskinan, namun juga kurangnya pendidikan, masalah kejahatan, dan berbagai permasalahan yang berefek negatif pada strata sosial secara keseluruhan. Menyediakan kebutuhan seperti pekerjaan, pendidikan, dan hunian yang layak memang akan menjadi solusi. Solusi yang membuat mereka yang berani menantang ibu kota untuk menjadi jawara sungguh-sungguh dapat dipercaya untuk memimpin Jakarta. Atau bahasa positifnya adalah relokasi, harus ada tempat lain yang lebih layak memang untuk para warga yang tadinya digusur atau direlokasi. Kang Yayat, sebenarnya cita-cita mungkin ya atau mimpi untuk Jakarta bebas dari masyarakat yang mungkin tinggal di tempat yang tidak semestinya begitu kan. Itu seperti apa sih gambarannya? Sebetulnya Pak Presiden dulu punya ideologi pembangunan waktu di Solo ya, kemudian dibawa ke Jakarta. Ini Presiden Jokowi yang Presiden saat ini? Jokowi Okay. ya. Itu konsepnya ngewongke. Memanusiakan orangnya. Jadi pertanyaan paling sederhana bahwa oh iya. Jadi pertanyaan paling sederhana bagaimana setiap proses pembangunan itu sisi kemanusiaan itu menjadi hal yang paling penting. Ini menjadi PR loh bagi siapapun calon gubernur ke depan. Kenapa? Satu, pemerintah akan melakukan normalisasi sungai sekarang ke depan ini dari mulai pintu air Manggarai sampai jembatan tol TB Simatupang. Kira-kira berapa? Panjangnya jaraknya? 19 km, bentangnya 50 meter dan ada 200 titik lokasi yang bakal akan digusur. Nah, kemudian yang 200 kedua titik? 200 titik. Wow. Nah, ini ada PR besar. Kedua, antisipasi untuk ke sana. DKI sekarang sudah membangun 15.000 unit rumah susun baru. Oke. Jadi pertanyaan ini pasti akan ada model-model penggusuran. Ya. Nah, kan sekarang dijawab, udahlah kan rumah susun sesuatu yang memuliakan. Tapi kita ingat loh, rumah susun itu bukan rumah susun milik. Nah, kata milik dan kata sewa itu punya implikasi perilaku loh. Iya, iya. Mereka tinggal di kawasan yang sekarang itu rumah milik, walaupun alasnya itu bukan tanah milik mereka. Tapi memiliki rumah membuat jaminan mereka lebih pasti, lebih yakin dan merasa punya masa depan. Ya. Tapi begitu mereka pindah ke rumah susun sewa, yang terjadi transaksional. Walaupun 3 bulan pertama bayar, 6 bulan tapi selanjutnya yang bisa bertahan adalah yang bisa bayar. Ya. Nah pertanyaannya, didata nggak siapa yang pindah punya pekerjaan? Sekarang kan menjadi PR terbesar adalah bayar sewanya berapa. Yang kedua di rumah susun ada IPL, iuran pengelolaan lingkungan, seharinya 10.000. Bayangkan kalau sewanya 300, IPL-nya 30, 600. Nah yang lebih bermasalah lagi, di rumah ini satu rumah ada 3-4 keluarga. Pindah ke sana dapat 1 rumah, sisanya mau kemana? Jadi yang selalu diklaim bahwa rumah susun lebih baik belum tentu. Saya belajar ngambil contoh dari Kalijodo. Ya. Dari Kalijodo itu ketika dipindahkan, mereka pindah ke Rawabebek dapat rumah susun untuk bujangan, bukan untuk keluarga. Yang lebih berbahaya lagi, habitus mereka di situ adalah orang yang buka sewa kafe, warung dan sebagainya. Begitu pindah ke Rawabebek, buka kafe-kafe lagi Di sekitar di sekitarnya. Rusunawa. Nah, kita kan nggak tahu apakah XX dari Kalijodo itu akan pindah ke situ. Ya. Karena habitusnya adalah sama, saya nggak punya keterampilan lain. Nah, kekurangan terbesar dari pendekatan yang sekarang itu adalah pendekatan ekonominya.
Bisa nggak pemerintah memberikan garansi Anda bisa tinggal di situ, Anda bisa bayar. Ya. Kalau tidak bisa bayar, kismin lagi, miskin lagi, pindah lagi, mau kemana? Jadi transaksional, kan sederhana aja di rumah susun. Bisa bayar, Ya. bertahan. Cara ngusut sederhana, naikin harga, keluar. Nah ini yang berbahaya. Nah yang kedua, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah ini mumpung ada anggota DPR. Bahwa itu tanah negara. PP yang digunakan adalah PP 38 tahun 2011 tentang sungai. Sungai yang bertanggul itu 3 meter harus bebas di perkotaan. Kalau dia tidak bertanggul dengan kedalaman 3 meter itu harus 10 meter. 3 meter, 20 meter harus 15 meter. Ya. Lebih 20. Nah pertanyaannya peraturan ini baru dibuat tahun 2011. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang sudah di judicial review dan dibatalkan. Jadi pertanyaan klaim, cobalah tanya di kawasan itu, mana sertifikat warga? Pasti ada yang punya sertifikat, Ya. punya girik, punya akte jual beli, punya fair funding. Tanya, negara punya sertifikat enggak? Enggak ada. Tidak ada. Negara hanya menggunakan aturan. Oke. Hei, ini tanah negara, jangan dipakai. Oke, Nah. Kang, pendataan sebenarnya sudah pernah dilakukan. Kita ingat pada saat penggusuran Kalijodo, kemudian juga Kampung Melayu, pendataan sebenarnya sudah dilakukan. Tapi ketika pindah ke tempat baru, muncul masalah lain begitu ya. Tidak sesuai sebenarnya pendataan ketika masuk dalam rumah baru. Itu menjadi PR tersendiri. Nah. Saya sepakat dengan Anda, mungkin akan membuat suatu perkumpulan baru begitu kalau Benar. dengan Jadi Kalijodo. begini, konsep pendekatan memang difasilitasi. Sekarang ada yang menarik. Rumah susun akan menjadi prioritas ke depan. Ya. Pertama dapat bantuan dari pusat, kedua dari DKI, ketiga dari pengembang. Pengembang ini dari mana? Dari Pergub 119 2016. Pak Gubernur memberikan ketinggian insentif KLB. Contohnya misalnya seperti Semanggi. Ya. Siapa-siapa di DKI ini di kawasan prioritas itu mendapat insentif misalnya indeksnya 0,6, 1,7. Kalau saya lebih, saya boleh mendapatkan kelebihan tapi disyaratkan bangun rumah susun, Ya. ruang terbuka. Nah nanti rumah susun ini akan menjadi hal baru. Rumah susun ini solusi yang Nah, paling yang menjadi tepat. PR masalah gini. Yang sekarang terjadi rumahnya ada, ekonominya tidak ada. Coba lihat sekarang petakan. Ya, ya, Di ya. sekitar rumah susun yang ada muncullah warung-warung kecil, bedeng-bedeng kecil. Dan yang lebih bermasalah transaksi ekonominya adalah dari yang tidak mampu dibeli oleh yang tidak mampu. Oke, kita coba ke Bung Andreas begitu ya. Ini petahana sudah pernah melakukan yang seperti itu begitu. Mungkinkah nantinya akan diganti atau mungkin Pak Jarod yang mungkin akan lebih berperan atau nanti seperti apa sih gambarannya? Saya pikir apa yang disampaikan oleh Kang Yaya tadi, ya, merelokasi, memindahkan manusia dan bukan satu orang, Ya. tapi komunitas. Nah, ide dasarnya memindahkan manusia itu kan harus juga dengan bagaimana mereka itu kan perlu kerja. Ekonominya juga itu yang tadi dipindahkan. dimaksudkan Ya. ekonomi. Mereka perlu hidup di dalam komunitas di mana apa yang mereka sebelum alami gitu. Atau diciptakan atau dipikirkan untuk pekerjaan baru. Saya kira ini PR untuk siapa saja yang jadi gubernur. Siapa saja yang memerintah ini. Jadi kalau memindahkan itu jangan berpikir bahwa itu memindahkan barang. Kalau kita pindahkan barang itu gampang. Oh, pindah di sini diam juga di sini kan. Tapi memindahkan orang dia punya aktivitas. Nah, dan dia punya hidup. Nah, oleh karena itu saya kira di sini ya PR buat pemerintah ke depan untuk memikirkan juga pendekatan memindahkan itu adalah pendekatan memanusiakan orang gitu. Oke. Jadi itu yang tadi saya maksudkan gitu, atau mengupgrade dari wong cilik menjadi wong seperti Mas Suryo ini. Dan itu yang harus dipikirkan, Tapi bukan PR besar loh, karena apa yang terjadi saat ini adalah pemerintahan untuk saat ini memperlakukannya seperti itu PR begitu. besar itu tadi 15.000 unit yang mau dibangun ini, implikasinya pasti akan gusur ini. Nah, itu mungkin PR yang sebelah sini begitu Ya, ya, sinilah. yang belum merasakan. Tapi saya senang. Kalimatnya Pak Andreas itu untuk wong cilik kan. Jadi sesuai tagline kami Jakarta untuk rakyat. Kita kembali pemirsa di Talk Tuanya sesaat lagi.